Halo teman-teman penggemar animasi Donghua. Selamat datang di channel Donghua Spoiler. Kali ini Mimin akan ceritakan alur film animasi yang berjudul Wudong Qiankun atau dengan nama lain Martial Universe. Jangan lupa dukung channel Donghua Spoiler ini dengan cara subscribe, like, dan share agar Mimin semangat untuk ceramahnya. Bagi yang sudah dukung channel ini, Mimin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, Mimin akan mulai ceramahnya. Gas coy. Mu Qianqian sedikit heran bahwa Lindong tetap tidak terpengaruh di bawah tatapannya. Matanya yang indah seperti bunga persik menyapu tubuh mantan, sebelum dia malas mengalihkan pandangannya. Setelah melihat wanita itu menarik pandangannya, Lindong dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia hanya di sini untuk mendapatkan beberapa bahan peningkatan untuk timbangan surgawi kuno, dan tidak ingin melakukan kontak dengan keindahan ini yang tampak cantik tetapi tertutup duri. Tidak lama setelah Mu Qianqian menarik pandangannya, orang-orang yang tampaknya memiliki latar belakang yang kuat berturut-turut berjalan ke barisan depan, dan duduk sendiri. Namun, sebelum mereka duduk sendiri, orang-orang ini akan mengobrol sedikit dengan Mu Qianqian, sebagian karena penampilan yang terakhir, tetapi sebagian besar karena faksi yang diwakilinya. Sekte Iblis hebat, bahkan di seluruh kekaisaran Gritian, itu dapat dianggap sebagai faksi kelas pertama yang asli, dan merupakan eksistensi seperti Tuan di Provinsi Desolate besar, karenanya tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Saat semakin banyak orang muncul, Lindong memijat dahinya. Tepat ketika dia akan menarik pandangannya, simbol jiwa takdir di istana Niwannya melompat sedikit, menyebabkan dia agak heran ketika dia mengangkat kepalanya. Tatapan Lindong sedikit berkedip. Energi mental orang-orang ini sangat kuat. Selain itu, apa yang dia temukan agak aneh adalah bahwa energi mental orang-orang ini memiliki jejak kesuraman dan kematian, dan tidak murni dan tidak terlihat seperti energi mental normal. Tatapan Lindong menyapu kelompok Gasly Puppet Cult, sebelum berhenti pada orang di tengah. Dia tampak seperti pemuda berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Dia agak tampan, dan kulitnya sangat pucat. Senyum tertentu menggantung di wajahnya setiap saat, tetapi ketika senyum seperti ini cocok dengan aura yang mengerikan, itu menyebabkan orang lain menggigil tanpa sadar. Dari bisikan terdekat, Lindong menemukan identitas pemuda ini. Namanya Huazong, dan merupakan putra dari salah satu sesepuh yang sesat. Sementara itu, dia juga wali dari boneka besar Sekte Kota Elang Sekte, posisi yang agak tinggi. Sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya, pria yang dikenal sebagai Huazong mengobrol dengan Mu Qianqian dengan agak antusias setelah dia memasuki area tempat duduk. Dari kelihatannya, dia tidak menyembunyikan pemujaan di matanya sama sekali, dan sebagai tanggapan, Mu Qianqian jelas tampaknya sering menghadapi situasi seperti ini. Karena latar belakang pihak lain, senyumnya tidak terlihat terlalu intim atau terlalu menentang, cara dia memahami keseimbangan ini agak mengesankan. Karena area tempat duduk VIP secara bertahap diisi, seluruh area lelang juga praktis meledak. Sebuah suara yang jernih akhirnya terdengar di area lelang, ketika seorang tetua berambut putih muncul di panggung lelang yang luas sambil berseri-seri. Hehe, yang lama ini dikenal sebagai Song Tai, kamu bisa memanggilku Manajer Song. Hari ini, kami merasa terhormat dengan kehadiran semua orang, dan biarkan orang tua ini terlebih dahulu berterima kasih kepada semua orang atas nama aliansi marsial aku. Petik 2. Senyum yang memiliki sifat baik tergantung di wajah sesepuh berambut putih itu. Dibungkus oleh Yuan Power yang kuat, tawanya terdengar di seluruh area lelang. Lindong sudah mendengar banyak dari salam konvensional ini di awal pelelangan, karenanya, ia langsung mengabaikan kata-kata tetua. Setelah beberapa menit, Song Tai sedikit enggan ketika dia akhirnya berhenti. Tangannya menekan lonceng kecil di depannya, ketika beberapa gadis muda dan pelayan berjalan dengan anggun naik ke panggung pelelangan dengan piring-piring perak di lengan mereka. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Gas yuk. Semuanya, ini adalah item pertama lelang hari ini, Fire Cloud Spirit Armor. Armor ini secara pribadi dibuat oleh Tuan Jin dari kota boneka besar kami. Setelah menilai itu, kami telah menentukan bahwa itu telah mencapai puncak Treasures simbol tingkat rendah. Jika dipakai,
pasti akan menjadi asuransi jiwa tambahan. Petik 2. Lindong bersandar di kursinya. Dia mengerti bahwa dimulainya pelelangan hanyalah perjuangan skala kecil, harta yang sebenarnya hanya akan muncul kemudian. Dengan sikap ini, Lindong tampak menikmati pertunjukan ketika ia menyaksikan kontes orang lain selama beberapa gelombang pertama artikel lelang. Selama periode ini, dia tidak berpartisipasi sama sekali. Seiring berlalunya waktu, artikel lelang yang muncul pada tahap lelang secara bertahap menjadi agak berharga, sementara suasana di daerah itu juga berubah semakin intens. Di tempat seperti ini, sangat mudah menikmati apa yang dikenal sebagai perasaan menghabiskan uang secara sembrono. Magic Scales Gold Heart, bahan logam yang relatif langka. Ini digunakan untuk menempa harta karun jiwa kelas tinggi. Tawaran awal adalah 5.000 pil yuan murni. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tiba-tiba terbangun dari kesurupannya, saat senyum muncul di wajahnya. Ini adalah salah satu bahan yang dibutuhkan untuk memutakhirkan halber timbangan surgawi kuno, dan harganya agak dapat diterima. Oleh karena itu, dalam beberapa menit singkat, harga timbangan emas hati ajaib ini meningkat menjadi 10.000 pil yuan murni. 15.000 pil yuan murni. Suara serak tiba-tiba terdengar di pelelangan, menyebabkan beberapa penawar yang tertarik terkejut. Segera setelah itu, mereka melemparkan pandangan ke arah orang yang disembunyikan oleh topi bambu, dan ragu-ragu sejenak. Hanya sedikit orang yang terus menawar untuk itu, tetapi setelah yang terakhir segera menaikkan harganya menjadi 20.000 pil yuan murni, mereka dapat memilih untuk menyerah. Saat semua orang menyerah, timbangan sihir emas hati ini berhasil jatuh ke tangan Lindong. Dalam lelang berikut, Lindong sekali lagi menemukan beberapa bahan yang ia butuhkan. Meskipun prosesnya sedikit merepotkan, tetapi ketika dia akhirnya membuang 50.000 pil yuan murni, semua materi ini menjadi miliknya. Item yang akan kita lelang berikutnya juga adalah Soul Tracer. Hehe, bagaimanapun, itu tidak dapat dianggap sebagai offensive Soul Tracer defensif, dan hanya dapat disebut sebagai tipe pendukung Soul Tracer. Petik 2. Di panggung pelelangan, tetua berambut putih itu semua tersenyum ketika dia mengangkat kain bersulam di depannya, memperlihatkan tikar doa berwarna kuning tua. Tampaknya ada banyak simbol misterius di atas tikar, karena samar-samar mengeluarkan jejak energi aneh. Setelah dinilai oleh seorang ahli dari Martial Alliance aku, tikar doa ini mampu mengumpulkan pikiran, dan menyehatkan energi mental seseorang. Meskipun itu tidak banyak berguna untuk budidaya Yuan Power, untuk Master Simbol, itu tidak buruk sama sekali. Setelah mendengar kata-kata ini, beberapa orang yang tidak mengolah energi mental menggelengkan kepala mereka dengan kekecewaan, jelas tidak tertarik pada item ini. Lindong menatap tikar kuning tua, saat alisnya sedikit berkerut. Dia menyadari bahwa ketika energi mentalnya mencoba menyelidiki objek ini, benda itu langsung terpantul ke belakang oleh sajadah. Agak menarik memang, Lindong bergumam. Hehe, tawaran untuk sajadah ini dimulai dari 40.000 pil yuan murni. Setelah mendengar harga ini, Lindong dalam hati menggelengkan kepalanya. Meskipun tikar ini mampu menyehatkan energi mental seseorang, harga ini masih sedikit terlalu tinggi. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Gas yuk. Lindong, tikar ini bukan benda sederhana, sepertinya ada sesuatu yang tersegel di dalamnya. Coba dan lihat apakah kamu dapat membelinya, aku percaya itu tidak akan menjadi kerugian bagi kamu. Namun, sama seperti Lindong bersiap untuk menyerah, suara Little Marten tiba-tiba terdengar di benaknya. Lindong sedikit terkejut, dan segera setelah itu, dia berkonsentrasi pada tikar doa kuning tua. Jika sajadah ini benar-benar hanya memiliki beberapa kemampuan bergizi energi mental, itu pasti tidak akan bernilai 40.000 pil yuan murni. Namun, dari kenyataan bahwa juru lelang telah memberikan tawaran awal yang tinggi menunjukkan bahwa meskipun ahli penilaian dari aliansi marsial tidak sepenuhnya yakin tentang misteri tikar doa ini, mereka merasakan bahwa tikar doa ini memang memiliki poin unik, dan karenanya, memberi harga awal seperti itu. Mat Praying Spirit Accumulation yang disebut ini dengan jelas menarik beberapa bisikan di area lelang. Lindong bisa merasakan probe energi mental yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menyapu tikar doa, mencoba menemukan apakah ada misteri dalam item ini.
Sementara harganya naik sedemikian rupa, penawaran untuk sajadah secara bertahap mencapai 50.000 pil yuan murni, dan setelah ini, para penawar menjadi jauh lebih berhati-hati. 60.000 pil yuan murni. Ketika penawaran menjadi jarang, suara lembut dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar, segera menyebabkan beberapa kontestan yang tertarik ditekan. Ketika mereka melihat ke arah sumber suara, mereka menemukan bahwa penawar ini sebenarnya Hua Zongchul Puppet Gasly, yang duduk di paling depan. Setelah melihat tuan kaya ini bergerak, banyak orang menggelengkan kepalanya tanpa daya, jelas tidak mampu bersaing. Oleh karena itu, setelah Hua Zong meneriakkan tawarannya, pelelangan itu hening untuk sementara waktu, tetapi sama seperti semua orang berpikir bahwa tawaran Hua Zong akan berhasil, sebuah suara tiba-tiba menyela. 70.000 pil yuan murni. Hua, suara ini langsung menyebabkan kegemparan dalam pelelangan. Satu demi satu, tatapan heran berbalik ke arah suara itu, dan ketika mereka melihat sosok yang ditutupi oleh topi bambu, mereka segera berbisik. Kenaikan harga ini jelas menyebabkan Hua Zong terkejut. Segera setelah itu, alisnya berkerut sedikit, saat dia memiringkan kepalanya, tatapan lembutnya memandang ke arah sosok di belakang. Setelah menjadi fokus perhatian semua orang, ekspresi Lin Dong tetap tenang. Segera setelah itu, pikirannya bergerak sedikit, ketika energi mental yang suram dengan tenang menyebar, tampaknya berniat mengintip wajah di bawah topi bambu. Mata di bawah topi bambu menoleh menatap Hua Zong, jelas, bahwa penyelidikan harus dari yang terakhir. Oh, setelah pemeriksaan energi mentalnya dipantulkan kembali oleh Lin Dong, Hua Zong jelas sedikit terkejut, saat dia mengeluarkan, "Oh," yang lembut. Segera setelah itu, senyum gembira terbentuk di bibirnya. Seperti ular berbisa, dia melirik Lin Dong sebelum menarik tatapannya, saat suara malas terdengar, 80.000. Peningkatan besar ini menyebabkan wajah banyak orang berubah sedikit. Segera setelah itu, mereka merasa diam-diam iri. Ini adalah orang yang benar-benar kaya, 80.000 pil yuan murni dikeluarkan tanpa berkedip, dan yang paling penting, dia telah menggunakan jumlah yang sangat besar untuk menawar di atas sajadah yang kemampuannya masih belum sepenuhnya jelas. 100.000. Namun, seperti kecemburuan kerumunan muncul, kata-kata Lin Dong berikut, yang dikatakan dengan suara yang mirip dengan sumur kuno tanpa riak, secara langsung menyebabkan cukup banyak orang terkesiap. Bahkan Mu Qianqian tidak bisa membantu tetapi menoleh, saat matanya yang seperti bunga persik meliriknya dengan heran. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Kasih. Tawaran Lin Dong bahkan menyebabkan wajah Hua Zong sedikit berkedut sejenak, karena matanya berubah sedikit gelap. Namun, dia tidak sekali lagi menaikkan tawaran kali ini. Tawaran Lin Dong kali ini tidak diragukan lagi menundukkan seluruh lelang, dan untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara. Setelah melihat ini, tetua berambut putih itu juga sedikit bersemangat ketika dia berteriak beberapa kali, sebelum membanting palu dan menyegel kesepakatan. Saat dia menatap pelelangan yang telah mencapai puncaknya, Lin Dong meregangkan tubuhnya, dan langsung berdiri, menuju keluar area pelelangan. Kali ini, sudah cukup panen, dan sekarang harus pergi untuk meningkatkan timbangan surgawi kuno. Jika Ancient Heavenly Scales Halberd dapat ditingkatkan menjadi Soul Tracer bermutu tinggi, kekuatan pertempuran Lin Dong pasti akan naik level. Sampai di sini dulu coy ceramahnya Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya.